Salam anak-anak sekalian, selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia dengan topik materi Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi materi ini merupakan kompetensi dasar 3.5, kompetensi dasar terakhir untuk semester 1 mata pelajaran sejarah Indonesia. Orde Baru sendiri dia berkisar atau dimulai ketika tahun 1966 sampai 1998 seiring dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Oke, apa itu Orde Baru? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, baru berarti sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara orde berarti sistem pemerintahan. Sehingga Orde Baru itu ditujukan untuk merubah seluruh tatanan atau seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi Orde Baru ini juga adalah sebuah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia tahun 1966 sampai 1998. Jadi kurun waktu Orde Baru ini sekitar 32 tahun. Istilah Orde Baru ini juga diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Soekarno, di mana era sebelumnya itu disebut era demokrasi terpimpin. Orde Baru dimulai ketika lahirnya Super Semar atau dikeluarkannya Super Semar. Super Semar sendiri berarti Surat Perintah 11 Maret yang tertanggal 11 Maret 1966. Kira-kira apa yang menyebabkan atau faktor yang menyebabkan lahirnya Orde Baru itu seperti apa? Silakan lihat pada slide berikut ini. Oke, latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang pertama itu adalah peristiwa gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, ketika gerakan 30 September dilakukan oleh PKI yang menewaskan 7 jenderal, maka semua bukti itu mengarah kepada PKI sebagai dalang dari gerakan 30 September, sehingga memicu kemarahan rakyat yang sangat besar. Jadi kemarahan rakyat itu dilakukan atau direalisasikan dengan adanya bentrok fisik antara masyarakat yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan massa PKI. Peristiwa ini terjadi di Jakarta dan berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sementara itu terjadi kekosongan pemimpin Angkatan Darat. Hal ini dikarenakan pemimpin Angkatan Darat itu telah dibunuh dalam aksi 30 September dimaksud. Sehingga tanggal 14 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Dan bersamaan dengan pengangkatan tersebut, maka dimulainya dengan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormas-ormasnya. Nah, aksi-aksi terus terjadi di kalangan masyarakat, sehingga berbagai partai politik, organisasi massa, organisasi pemuda, kaum wanita, secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sehingga
mereka membentuk Front Pancasila yang meliputi berbagai elemen seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan juga elemen-elemen lainnya. Jadi kesatuan aksi yang dimaksud di atas bergabung dalam Front Pancasila yang kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Jadi semua elemen yang tergabung dalam Front Pancasila ini sering disebut Angkatan 66. Latar belakang yang kedua yaitu kondisi perekonomian. Jadi kondisi perekonomian bertambah buruk seiring dengan aksi PKI tersebut. Kebijakan Sanering tidak berjalan dengan baik. Jadi kebijakan Sanering ini adalah sebuah kebijakan yang diterapkan pada era Orde Baru. Era demokrasi terpimpin. Jadi kebijakan ini untuk mengecilkan jumlah atau pemotongan nilai mata uang seperti dari 1.000 menjadi Rp1, dari 5.000 menjadi Rp5. Namun adanya kebijakan tersebut bukan menurunkan harga barang, namun malah semakin tinggi. Sehingga pelajar yang tergabung dalam Angkatan 66 ini menyatakan kebijakan ekonomi tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diteruskan. Kalian bisa perhatikan gambar di samping, kedua gambar di samping ini adalah kebijakan Sanering yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin. Gambar pertama, gambar yang di atas itu uang 1.000 dikecilkan menjadi Rp1. Yang ketiga adalah Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Pada tanggal 12 Januari 1966, Angkatan 66 mendatangi gedung DPR gotong royong untuk menjatuhkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, di mana isinya yang pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormasnya. Yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga pangan dan perbaikan ekonomi. Akibat dari aksi demonstrasi tersebut, maka pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September yang ada di dalam kalimat tersebut dan kalimat baru yang dibentuk. Sehingga pada saat pelantikan anggota kabinet baru tersebut yang terjadi pada 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi tersebut kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan para demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahmat Hakim itu gugur. Akibat gugurnya Arif Rahmat Hakim ini mengakibatkan semakin semangat juang dari para demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Jadi Super Semar sendiri lahir atau diterbitkan pada 11 Maret 1966.
Jadi Super Semar sendiri lahir dari serangkaian peristiwa yang terjadi pada 11 Maret 1966. Jadi Super Semar lahir pada saat sidang Kabinet Dwi Kora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun ketika sidang tersebut sedang berlangsung, maka ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri Dr. Yohanes Leimena, dan kemudian Presiden Soekarno berangkat menuju Istana Bogor didampingi dengan Wakil Perdana Menteri I, Dr. Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, Khairul Saleh. Sementara Yohanes Leimena sendiri menyusul Presiden segera sesudah sidang berakhir. Nah, di sisi lain, 3 orang perwira tinggi, yakni Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk meminta izin menghadap Presiden. Setelah segera mendapat izin, pada hari yang sama 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan untuk melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta dan meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Jadi menanggapi permohonan ini, maka Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Menteri Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan dalam rangka keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Nah, tindak lanjut Super Semar yang pertama itu adalah pemenuhan tritura atau tri tuntutan rakyat. Jadi pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkannya surat keputusan pembubaran dan pelarangan bagi PKI. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari tuntutan rakyat. Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan Kabinet Dwi Kora dari unsur PKI. Jadi langkah yang ditempuh yakni Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Dia juga kemudian memperbarui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR gotong royong. Jadi kedua badan ini merupakan badan dari era demokrasi terpimpin. Kemudian, Kemudian, langkah selanjutnya yakni
peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni di atas Presiden, bukan sebaliknya. Jadi pada era demokrasi terpimpin, itu MPRS itu di bawah dari Presiden. Jadi Presiden itu di atas dari MPRS. Kemudian langkah selanjutnya di DPR gotong royong sendiri, secara total 62 orang anggota diberhentikan. Soeharto juga kemudian memisahkan jabatan pimpinan DPR gotong royong dengan jabatan eksekutif, sehingga pemimpin DPR gotong royong tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Yang berikut adalah tindak lanjut dari Supersemar yang kedua, yakni sidang umum keempat MPRS. Jadi sidang ini berlangsung tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1955. Dengan hasil keputusan yang pertama, ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar. Kemudian yang kedua, ketetapan MPRS nomor 10/MPRS/1966 yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Yang berikut, ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966 tentang kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Yang berikut, ketetapan MPRS nomor 13/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Yang berikut, ketetapan MPRS nomor 19/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS yang bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang berikut, ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang berikut, ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Jadi hasil sidang umum keempat MPRS ini menjadi landasan awal ditegakkannya Orde Baru. Yang berikut itu adalah pembentukan Kabinet Ampera. Yang pertama, tugas Kabinet Ampera yakni menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Yang berikut program kerja, yakni yang pertama memperbaiki peri kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilu dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1966. Yang berikut, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Yang berikut, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang berikut adalah dualisme kekuasaan dan berakhir pada lengsernya Soekarno dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Kabinet Ampera yang dibentuk itu dipimpin oleh Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Nah, akibatnya muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.
Soekarno masih memiliki pengaruh politik namun perlahan dilemahkan. Jadi pada saat itu Soekarno masih memiliki pengaruh politik namun perlahan dilemahkan karena karena kalangan militer khususnya yang mendapat pendidikan di negara barat keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Akhirnya pada 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi konflik yang semakin memuncak kala itu. Penyerahan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS Panglima Tertinggi ABRI pada tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 15/MPRS/1966 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Kemudian ketika terjadi sidang istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan hasil dari sidang istimewa tersebut, maka Indonesia masuk dalam sebuah era yang disebut Orde Baru dengan pemimpinnya yakni Presiden Soeharto. Kemudian dari tahun 1966 sampai 1998, Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian dari materi mengenai pengertian dan latar belakang lahirnya Orde Baru. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.